Mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menyusun Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data atau bisa disebut triangulasi. Pengertian triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal yakni data lain untuk mengecekkan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode peneliti, dan teori. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan 4 jenis teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber data, yang kedua triangulasi peneliti atau investigator triangulation, yang ketiga triangulasi metodologis atau methodological triangulation, dan yang keempat ada triangulasi teoritis atau theoretical triangulation. Nah, atau lebih mudahnya, triangulasi itu adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Atau lebih singkatnya, triangulasi ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Nah, itulah beberapa pengertian mengenai triangulasi. Selanjutnya yaitu sejarah triangulasi. Triangulasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Norman Kadenzin dengan meminjam peristilahan dari dunia navigasi dan militer yang merajuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Kepopuleran penggabungan metode ini telah tumbuh selama 40 sampai 50 tahun yang lalu, yaitu pada sekitar tahun 1950 hingga 1960. Metode triangulasi tersebut mulai dipakai dalam penelitian kualitatif sebagai cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat kredibilitas temuan kepercayaan penelitian dengan cara membandingkan dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Nah, awal mula triangulasi ini mendapatkan ide tentang triangulasi bersumber dari ide multiple operationism yang mengesankan bahwa kesohihan temuan-temuan dan tingkat konfidensinya akan dipertinggi oleh pemakaian lebih dari satu pendekatan untuk pengumpulan data. Seperti halnya dengan penelitian-penelitian yang lain,
Pencampuran metode-metode penelitian ini tanpa kontravensi, di sana terdapat banyak keprihatinan yang terlihat tentang waktu dan kepentingan kebutuhan untuk mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu penyelidikan. Karena menggunakan terminologi dan cara yang mirip dengan model paradigma positifisik, yakni kuantitatif, seperti pengukuran dan validitas, triangulasi sempat mengandung perdebatan yang cukup panjang di antara para ahli penelitian kualitatif. Dengan alasan, selain mirip dengan cara dan metode penelitian kualitatif, metode yang berbeda-beda tentu akan menghasilkan data yang berbeda pula. Akan tetapi dengan seiringnya waktu berjalan, triangulasi ini semakin lazim dipakai dalam penelitian kualitatif karena terbukti mengurangi bias atau biasa disebut dengan simpangan dan meningkatkan kredibilitas penelitian atau disebut dengan kepercayaan dalam penelitian. Nah, itulah sejarah triangulasi. Baiklah, nama saya Sulis Isrul Jannah. Saya akan menerangkan tentang macam-macam triangulasi. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara. Ada juga membandingkan antara yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi. Bisa juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Yang kedua ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia. Karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sahih melalui observasi peneliti, perlu mengadakan pengamatan yang tidak hanya satu kali pengamatan, jadi bisa berkali-kali untuk melakukan observasi. Yang ketiga ada triangulasi teori. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu, diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Jadi, kita harus mengumpulkan data-data dan analisis data untuk mengetahui informasi-informasi yang lebih lengkap lagi. Yang keempat ada triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena masing-masing peneliti kan mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu informasi dan mengamati akan mempunyai persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena. Jadi setiap peneliti akan memiliki hasil pengamatan yang berbeda-beda. Berbeda-beda dalam apa? Berbeda-beda dalam mengamati satu fenomena yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan dua tim lebih pengamat atau pewawancara yang akan dapat memperoleh data yang lebih efisien, lebih absah, lebih lengkap lagi. Sebelumnya, tim peneliti perlu mengadakan kesepakatan dalam menentukan kriteria atau wawancara, kriteria pengamatan atau wawancara. Yang kelima ada triangulasi metode.
Triangulasi metode adalah suatu usaha mengecek keabsahan data, mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya juga boleh dengan cara cek dan recheck. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yakni mengenai jenis-jenis triangulasi. Jenis-jenis triangulasi ada 3, yakni yang pertama triangulasi data, triangulasi penyidik, dan triangulasi metodologis. Triangulasi data dibagi menjadi 3, yakni berdasarkan waktu, berdasarkan orang, dan berdasarkan ruang. Triangulasi data berdasarkan waktu adalah perolehan data berdasarkan variasi waktu data dikumpulkan. Waktu triangulasi melibatkan peneliti mengumpulkan data pada titik-titik waktu yang berbeda, seperti waktu hari pada hari yang berbeda dalam seminggu atau sebulan yang berbeda dalam tahun ini. Kemudian selanjutnya berdasarkan orang. Triangulasi data berdasarkan orang adalah data yang dikumpulkan didasarkan pada orang yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan dari berbagai wawancara, kuesioner, pre dan post test, dan dengan meninjau dokumentasi portofolio peserta didik. Kemudian berdasarkan ruang. Jenis triangulasi data berdasarkan ruang adalah data yang diperoleh berdasarkan pengaturan dari mana data dikumpulkan. Beberapa sumber data dapat membantu memvalidasi temuan dan mengeksplorasi berdasarkan situasi yang berbeda ketika diselidiki. Kemudian jenis triangulasi yang kedua yakni triangulasi penyidik. Maksudnya adalah penggunaan beberapa peneliti yang berbeda sebagai cara membawa perspektif yang berbeda pula. Penggunaan lebih dari 2 peneliti di salah satu tahap penelitian dalam studi yang sama melibatkan penggunaan beberapa pengamat, pewawancara, atau analisis data dalam penelitian yang sama untuk tujuan konfirmasi. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Kemudian yang ketiga yakni triangulasi metodologis. Triangulasi metodologis didefinisikan sebagai penggunaan lebih dari 2 metode. Nggih, angwingkeun. Nggih. Niko. Kemudian yang ketiga, triangulasi metodologis. Triangulasi metodologis didefinisikan sebagai penggunaan lebih dari 2 metode dalam mempelajari fenomena yang sama dalam penyelidikan. Jenis triangulasi dapat terjadi pada tingkat desain penelitian atau pengumpulan data. Metode triangulasi adalah jenis triangulasi yang telah banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk penelitian pendidikan, penelitian kualitatif dan kuantitatif yang dikombinasikan dalam studi atau mempelajari fenomena yang sama. Dalam mengumpulkan data, penelitian kualitatif kerap kali memakai metode wawancara, survei, dan observasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang benar dan gambaran yang nyata dari data yang dihimpun. Pada triangulasi ini, peneliti bisa memakai perpaduan metode dalam mengumpulkan data. Misalnya adalah dengan memakai observasi dan wawancara yang berguna agar data bisa diamati dengan valid. Nah, jenis dan ragam triangulasi metodologis ada beberapa, yakni yang pertama penggunaan beberapa metode untuk mempelajari masalah atau fenomena tunggal. Kemudian dapat juga mencakup penggunaan metode yang sama pada kesempatan dan situasi yang berbeda.
kemudian melibatkan penggunaan 2 atau lebih metode penelitian dalam satu studi di tingkat pengumpulan data atau pada desain penelitian. Metode triangulasi melibatkan penggabungan strategi penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Sebagai contoh, data wawancara stakeholder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data dari pemeriksaan grafik atau kuantitatif karena konsep yang disebutkan oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan diperiksa selama audit grafik. Temuan peneliti memberikan kontribusi yang lebih valid terkait teori dan pengembangan pengetahuan, meningkatkan keragaman, dan memperkaya pemahaman seputar tujuan dan sasaran studi. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk saya kali ini bagian saya adalah proses memvalidasi data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. Proses penelitian belum selesai dengan sudah terkumpulnya data dari berbagai sumber yang berhasil diperoleh. Karena proses tersebut adalah merupakan angka yang terburu-buru jika seorang peneliti kemudian melakukan analisis terhadap data. Langkah yang baik dilakukan adalah dengan meyakinkan data tersebut terhadap validitasnya dengan melakukan triangulasi terhadap data. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendesain proses triangulasi untuk meyakinkan data tersebut. Nah, proses triangulasi perlu dirancang dengan paradigma yang benar. Sebagaimana filosofis triangulasi dilahirkan, proses tersebut tergambar sebagai berikut. Jadi ada contoh diagram ini. Gambar paradigma proses triangulasi. Mulai dari communicating result, nanti ke planning triangulasi, conducting triangulation. Nah, karena jelas ya gambarnya, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa triangulasi dapat dilakukan berdasarkan berbasis data yang ada. Oleh karena itu, perencanaan terhadap triangulasi diawali dengan mencermati yang sudah dimiliki. Jadi ketika kita menjumpai hasil triangulasi yang tidak match atau tidak cocok dengan hasil data awal, maka perlu dilakukan triangulasi lagi atau validitas lagi. Nah, kalau sudah seperti itu tadi, kita nanti juga akan menemukan yang namanya keberhasilan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Nah, di sini ada contoh gambar kursi ataupun ada 5 poin. Ya. Mulai dari kesimpulan, wawancara, observasi sampai angket. Ya. Jadi untuk salah satu dari keempat itu tadi, 4 poin itu tadi tidak mendukung, maka fungsi tempat tersebut itu tidak akan tercapai. Pentingnya triangulasi sangat nampak jika dijumpai 5 poin ini. Ada 5 poin lagi di dalamnya, yaitu suatu fenomena yang akan dikaji memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, ketika kita menemukan suatu fenomena, tapi kita bodoh dalam fenomena tersebut, kita nggak ada yang namanya kajian terhadap fenomena tersebut, akan tapi langsung menjudge ataupun melakukan praduga terhadap fenomena tersebut. Jadi sebelum kita melakukan praduga, kita harus sudah mengkaji fenomena tersebut. Agar apa? Kita tidak salah langkah dalam menganalisis fenomena tersebut. Nah, terus yang kedua, suatu fenomena yang amat kompleks memerlukan penjelasan yang komprehensif. Nah, ketika kita menemukan fenomena yang cukup kompleks, dalam artian apa? Fenomena ini fenomenanya itu cukup rumit ya. Fenomenanya cukup rumit, maka memerlukan penjelasan yang komprehensif. Seperti itu. Terus 2 metode dibandingkan. Nah, jadi kita memiliki metode awal dan metode kedua. Ibaratnya kalau kita melakukan strategi, kita memiliki plan A dan plan B. Itu harus siap. Karena apa? Ketika kita mengalami kegagalan dalam planning A ataupun metode yang pertama, kita akan
menggunakan metode yang kedua. Namun ketika dua-duanya bisa berhasil, maka kita akan melakukan banding. Mana yang lebih baik dan mana yang kurang, seperti itu. Terus yang D, suatu aspek kontroversial perlu dievaluasi. Nah, ketika kita sudah melakukan kajian terhadap fenomena tersebut dan juga sudah melakukan metode-metodenya, tapi kita menemukan suatu aspek yang kontroversi. Jadi ketika kita sudah menemukan akar dari permasalahan, cuman di sini ada hal yang masih kontroversi. Contoh apa? Semisal suatu masalah tersebut itu aslinya dari pihak yang berkaitan ataupun saksi mata. Ini sudah secara langsung itu sudah terbukti. Cuman dari bibir lain berkata bahwasanya wah, dia itu dibayar. Nah, di sini kan terjadi kontroversial. Nah, maka itu nanti perlu dievaluasi lagi ataupun ditriangulasi lebih dalam lagi. Nah, terus ketika sudah selesai penelitian studi kasus perlu diperjelas. Nah, otomatis kalau semisal kita sudah melakukan evaluasi, kita akan mendapatkan hasil yang mungkin nantinya akan lebih jelas. Seperti itu mungkin ya. Terus dalam penelitian kualitatif, pengamatan observasi ataupun observasi wawancara merupakan dua teknik pengumpulan data dalam kurung alat ukur yang utama. Jadi tanpa kedua hal itu kita tidak akan bisa melakukan observasi. Adapun langkah-langkahnya ya nanti kita juga bisa mempelajari ilmu lain. Dalam analisa sosial itu juga ada. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.